diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Mas Eka, Mas Aris, Mbak Reva, Mbak Sinta, hadir semua. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Yang bahasa Indonesia, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, terus yang yang bunyi alat musik. Kalian punya alat musik di rumah? Punya. Nah, sekarang kita mau belajar tema 2 pembelajaran subtema 1. Nah, coba dibuka buku temanya. Sudah? Sudah. Di situ kalian melihat apa? Energi matahari dan pemanfaatan Coba kehidupan. gambarnya dilihat yang di bawah itu. Sudah? Nah, di situ ada gambar apa saja? Di situ ada nomor-nomornya. Nomor 1. Menanam. Sedang apa? Orang yang sedang menanam tumbuhan. Kalian biasanya menanam tumbuhan atau tidak? Siapa yang suka menanam? Nah, menanam tumbuhan atau menanam bunga? Menanam bunga. Tanaman bunga. Kak As menanam apa? Bunga. Kak Eka? Mbak Eva? Mbak Sinta? Bunga semua. Nah, walaupun bunga tapi bunga bisa mempercantik rumah. Yang gambar nomor 2, menjemur pakaian. Siapa yang biasanya membantu orang tuanya menjemur pakaian? Saya. Pinter. Gambar nomor 3, Olahraga. olahraga. Kalau pagi olahraga, siapa yang setiap pagi olahraga? Nah, olahraga itu supaya untuk apa? Badan sehat. Badan sehat. Nomor 4, siapa yang tahu itu gambar apa? Matahari. Apa? Penampung sinar matahari. Panel surya penampung sinar matahari untuk dijadikan sebagai energi listrik. Yang terakhir, ada 3? Ada berapa? Ada 4 saja. Nah, di situ apa yang kalian lihat intinya yang ada di atas rumah? Matahari. Peristiwa apa saja yang terjadi? Ada yang menanam tanaman, sedang menjemur pakaian, sedang olahraga, dan ada alat untuk menampung sinar matahari. Sekarang Bu Guru akan mengelompokkan menjadi 2 kelompok, Kak Eka sama Kak Aris, Mbak Sinta sama Mbak Reva. Coba kalian, di situ kan ada bacaannya, ada tidak? Ada. Di situ kalian menulis ide pokoknya saja. Kemarin kan sudah belajar ide pokok dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang di situ masing-masing kelompok menulis ide pokok atau gagasan pokoknya. Yo, ditulis di buku. Coba. Nah, kalian kan sudah bisa ide yang kelompoknya Mbak Reva gagasan pokok, yang kelompoknya Kak Eka gagasan pendukung. Coba. Kalau gagasan pendukung itu biasanya terdapat setelah pokok. Nah, gagasan pokoknya dari kelompok Mbak Reva dan Mbak Sinta apa? Terus nanti kelompoknya Mas Eka menentukan gagasan pendukungnya. Kelompoknya Mbak Reva sudah? Belum.
handphone udah langsung dibaca kok kakak aja. Langsung dibaca kok ini kok itunya. Langsung dibaca ini. Sudah? Sudah. Coba disampaikan ide pokoknya apa? Matahari merupakan sumber energi utama di bumi dan memiliki peran besar bagi kehidupan. Pinter. Ide pokoknya tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Reva. Kalau gagasan pendukungnya coba dibaca. Bayangkan apa terjadi apabila tidak ada matahari. Terus Tentu bumi ini akan sangat gelap, itu beraktivitas. Tanpa cahaya matahari, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak mungkin dapat bertahan hidup. Matahari yang menghasilkan energi panas yang sangat diperlukan melangsungkan kehidupan energi matahari. hidup. Nah, itu bisa dijadikan sebagai gagasan pendukung. Nah, sekarang coba kalian mengamati bagaimana cuaca hari ini. Panas. Langitnya begitu cerah. Apakah ada tanda-tanda mendung? Tidak ada. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu apa itu kegunaan manfaat dari matahari. Coba Bu Guru mau menanyakan, bagaimana kondisi tumbuhan jika di luar ruangan dan di dalam ruangan? Apakah tumbuh subur di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Kenapa kok bisa tumbuh subur di luar ruangan? Karena terkena sinar matahari. Bagaimana hubungan matahari dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan memerlukan sinar matahari? Iya. Untuk apa? Tumbuhan memerlukan matahari untuk berfotosintesis. Dan tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen untuk bernafas. Terus bagaimanakah tumbuhan bisa tumbuh? Apakah tumbuhan bisa tumbuh tanpa matahari? Tidak. Bisa, tapi kurang subur karena tidak mendapatkan gizi atau vitamin dari sinar matahari. Terus apakah matahari mempunyai peranan penting bagi tumbuhan? Apakah mempunyai peranan penting? Pastinya, karena menghasilkan sumber vitamin bagi tumbuhan. Apakah hewan juga memerlukan sinar matahari? Apakah manusia memerlukan sinar matahari? Iya, seperti gambar orang sedang menanam tumbuhan. Menanam tumbuhannya itu di luar atau di dalam? Di Di luar, agar terkena sinar matahari, agar bisa berfotosintesis. Terus ada orang yang sedang berolahraga agar terkena sinar matahari, karena sinar matahari pagi mengandung vitamin B. Itu digunakan agar sinar matahari itu bermanfaat bagi tubuh, untuk tulang-tulang kalian, untuk pertumbuhan, agar menjadi tulangnya, agar badannya menjadi sehat. Terus ada yang digunakan menjemur pakaian, karena sinar matahari menghasilkan panas, dibuat untuk mengeringkan baju. Bagaimana kalau tidak ada panas? Bajunya tidak akan kering. Nah, sekarang coba kalian menyebutkan manfaat dari sinar matahari. Masing-masing kelompok
digunakan untuk apa saja di situ? Menjemur. Ditulis lah, ditulis. Yo, satu kelompok ditulis satu orang. Kak Eka yang menulis, Mbak Reva yang menulis. Ayo, berdiskusi dengan temannya. Diapakan ya? Apa ya manfaat sinar matahari ya? Yo dicari. Kak Eka kan kelompokan sama Kak Aris, berdiskusi lah. Terus dibuat apa saja manfaat dari sinar matahari? Ini nomor 2, manfaat energi matahari bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi manusia. Ayo. Ditulis satu-satu. Ya, enggak, satu-satu saja. Yang bagi manusia satu, bagi hewan satu, bagi tumbuhan satu. Yuk. Apa? Manfaat energi matahari. Sudah? Sudah. Coba dari kelompoknya Mas Eka dulu. Manfaat energi matahari bagi manusia apa? Untuk menjemur pakaian. Kalau manfaat matahari untuk hewan, menjaga suhu tubuh hewan agar tetap hangat. Yang manfaat energi matahari bagi tumbuhan, Untuk membantu proses fotosintesis. nah, siapa yang tahu apa itu proses fotosintesis? Nah, proses fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Mulai sekarang kelompoknya Mbak Reva yang energi matahari untuk manusia. Sebagai Pencahayaan alami di bumi sebagai sumber cahaya. Apakah di sini ada cahaya? Ada dari mana? dari matahari. Dari sinar matahari. Tanpa menghidupkan lampu, kita bisa terang karena tersinar oleh sinar matahari. Terus, manfaat energi matahari bagi hewan. Untuk membantu pertumbuhan hewan. Nah, untuk membantu pertumbuhan hewan. Kalau manfaat energi matahari bagi tumbuhan, Membantu fotosintesis bagi tumbuhan. nah, membantu fotosintesis tumbuhan sama seperti punyanya Kak Eka, membantu fotosintesis untuk membantu pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya dibuka lagi. Nah, sekarang coba diamati. Ayo berlatih. Di situ ada gambar apa? Tanaman apa? Dibuka Mas Eka. Jagung. Dibuka lagi. Dibuka lagi. Jagung. Lagi Kak Aris. Sana. Nah. Hup. Nah, di situ ada tanaman apa? Jagung. Ada tanaman jagung. Siapa yang mempunyai tanaman jagung? Nah, tanaman jagung itu bisa dijadikan sebagai Jagung bakar. gawe jagung bakar. Terus Jagung. jagung lepet jagung. Nah, itu bisa dijadikan sebagai makanan pokok bagi manusia. Kalau tidak ada nasi, bisa makan jagung karena jagung mengandung karbohidrat yang bisa dimakan oleh manusia. Nah, sekarang di situ ada bacaannya. Bacaan apakah itu? Jagung. Nah, jagung menghasilkan energi karena menghasilkan karbohidrat dan berguna untuk energi manusia. Terus ini ada judul apa itu? Pemanfaatan sumber daya alam baku dalam Kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam itu ada dua.
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang diperbarui itu apa? Yang dapat dihasilkan kembali seperti tumbuhan, hewan, udara. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan dimakan, terus ada yang ditanam, nanti tanamannya bisa dimakan lagi, ada yang ditanam lagi, berarti bisa terus menerus, bisa diperbarui. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti emas, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Seperti gas kalau sudah habis tidak bisa diperbarui karena hanya itu. Beda kalau tumbuhan dan juga hewan. Kalau hewan mempunyai anak, terus nanti mempunyai anak lagi, itu bisa diperbarui. Kalau gas, minyak bumi kalau sudah habis tidak bisa diperbarui. Untuk itu kalau menggunakan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus berhati-hati, tidak boros, memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Sama juga sumber daya alam yang dapat diperbarui, kita harus menjaganya. Seperti tumbuhan, kita harus bisa menanam tumbuhan. Tidak hanya bunga yang kita tanam, seperti tanaman jagung. Tanaman jagung bermanfaat bagi manusia. Kita bisa menanam jagung, menanam ketela, menanam kacang untuk dimanfaatkan bagi manusia. Nah, sekarang di situ ada sebuah bacaan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Di situ kalian baca, nanti soal yang ada di belakang dikerjakan. Sekarang dibaca. Sudah? Nah, sekarang soal yang di belakang dikerjakan. Nah, sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang kita beres-beres. Kita mau pulang dulu. Nah, sekarang terlebih dahulu kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tadi menentukan gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Dibaca gagasan pokok dari bacaan tadi apa? Manfaat energi matahari. Manfaat energi matahari itu adalah gagasan pokok. Coba sebutkan satu gagasan pendukung bersama-sama. Sumber energi digunakan masyarakat Sebagai besar berasal dari minyak bumi. Sumber energi tersebut habis untuk mendukung memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah dijadikan sebagai gagasan pendukung. Terus kemudian tadi kita menyebutkan manfaat dari energi matahari bagi manusia, bagi tumbuhan, hewan. Nah, kalian sudah bisa? Sudah. Nah, dan terakhir tadi kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sekarang kita beres-beres. Besok pagi kita belajar tema 2, subtema 2, 1, pembelajaran 2.